Kita tahu hukumnya. Nah, kita wajib menyampaikan hukum kepada yang bertanya itu. Kayak apa orang sembahyang, babaya tuntung sembahyang, pas dibatis ada tahi cacak. Kayak apa hukumnya nih tuh? Orang bertakun lawan kita umpamanya. Nah, kita tahu hukumnya, wajib kita memadahkan itu. Bila kita kadang memadahkan, kita berdosa besar. وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثاني fi fadli kitabatil ilmi wa ta'lib bihi. Pasal kedua pada keutamaan menulis ilmu dan mengarang atau menyusun pada ilmu itu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Fassara al-ulama radhiyallahu anhum as-sadaqatal jariyata ba'dal maut bil waqfi. Apabila mati manusia terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak saleh yang mendoakan baginya. Mentafsirkan para ulama, dimaksud dengan sedekah jariyah, dengan sedekah jariyah sesudah mati itu adalah wakaf. Wakaf. Wal ilmal muntafa'a bihi ba'dal maut, dan mereka mentafsirkan ilmu yang diambil manfaat dengannya sesudah mati itu, mereka mentafsirkan bitasnif, dengan mengarang, wa ta'lim, mengajar, wal ifta, dan memberi fatwa. Wa huwa itu ilmu al-muntafa' bih bitasnif azhar, pada mengarang lebih jelas, lebih nampak. Li'annahu atwal istimrara, karena itu mengarang lebih lama kekalnya, lebih lama kekalnya. Qala Subki rahimahullah, fa innal alima wa in imtadda ba'uhu wa uhkima intifa'uhu fanab'uhu qasirun ala muddati hayatih. Bahwa orang yang alim sekalipun panjang dapaannya, maksudnya luas dalam ilmunya, dan dipastikan diambil manfaat dengannya, maka memberi manfaatnya si alim itu terbatas atas masa hidupnya. Malam yusannif kitaban, selama dia tidak mengarang kitab, yukhallafu ba'dahu, yang dijadikan pengganti itu kitab sesudahnya. Au yuwarris ilman, atau dia mewariskan ilmu, yanquluhu, yang menakal, yang memindah akan ilmu itu, anhu, daripada si alim tadi, tilmizun, oleh murid. Idza wajada nafsahu, bila si alim itu mendapati dirinya, faqadahu, akan tiada mengarang tadi. Ruwiya, diriwayatkan anil imam asy-syekh Umar ibni Abdurrahman al-Attas radhiyallahu anhu, annahu dzukira indahu kathratu tasnif, disebutkan di sisi beliau banyaknya mengarang. Faqala ba'du man hadar, berkata sebagian orang yang hadir, innahu la hajata ila tasnif al-yaum, bahwasanya hal wasya'an tidak perlu kepada mengarang kitab sekarang ini, karena sudah banyak karangan-karangan orang dahulu. Faqala al-Habib Umar radhiyallahu anhu, wa hal yadurru sa'ihu ba'da sa'ih, adakah memudaratkan itu orang yang mengundang, itu orang yang menyeruwi sesudah menyeruwi?
Artinya walaupun kitab itu sudah banyak orang dahulu mengarang, namun sekarang masih baik mengarang itu. Contohnya orang Basaruan, 2 ekong Basaruan, 3 ekong Basaruan, lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, inna Allah yuntiqu ulama'a kulli zaman bima yuwafiqu ahlah. Sesungguhnya Allah menuturkan akan ulama tiap-tiap masa dengan sesuatu yang cocok akan ahli itu masa. Nah, jadi hendaknya setiap ulama itu mengarang kitab, karena yang dihadapinya masanya lain dengan masa orang yang dahulu. Wattasanifu tablughul amakinal ba'idata, dan karangan-karangan itu sampai tempat-tempat yang jauh. Watabqa, dan tetap itu karangan-karangan tadi ba'da mautil alim, sesudah matinya orang alim. Fayahsulu lahu bidzalik, hasillah bagi si alim dengan demikian karangan itu, fadlu nashril ilm, keutamaan menebarkan ilmu. Wa yuktabu, dan dia ditulis mualliman, sebagai muallim, da'i ilallah bikabrihi, dalam kuburnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi, barang siapa menghidupkan akan lisannya akan yang benar, yang diamalkan orang dengan itu yang benar dari sesudahnya, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, dialirkan atasnya pahalanya sampai hari kiamat. Intah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ay ya'tani al-muallim bitasnif idza ta'ahhala lahu. Sayogianya memperhatikan itu seorang guru dengan mengarang bila mana dia ahli bagi mengarang itu. Fabihi, dengan itu mengarang, yattali'u, dia bisa mengetahui ala haqaiqil ilmi, atas hakikat ilmu, wa daqaiqihi, dan yang halus-halusnya daripada ilmu, wa yasbutu ma'ahu, dan tetap itu ilmu serta si alim muallim tadi. Li'annahu, karena bahwasanya itu mengarang, yatarruhu, membawa kepada si muallim, ila kathrati tabtish, kepada banyak memeriksa, wal mutala'ati, mutala'ah, wat tahqiqi, memantapkan, wal muraja'ati, muraja'ah, wal ittila', dan mutala'ah. Intaha. Faidatun, ay hadhihi faidah, wa min fawaidit tasnif, sebagian dari faidahnya mengarang kitab, kama qala al-Khatib al-Baghdadi, annahu yuthbitul hifza, itu mengarang kitab adalah mensabitkan hafalan, wa yuzakkil qalba, membersihkan hati, wa yashhadu tab'a, menajamkan tabiat, wa yujidul bayana, membaguskan keterangan, wa yuksibu jamila dzikri, dan mengusahakan baiknya sebutan, wa jazilal ajri, besarnya pahala, wa yukhalliduhu, dan mengakalkan akan dia ila akhirid dahri, sepanjang masa. Wal aula ayyutana bima ya'ummu naf'uhu, dan lebih baik bahwa diperhatikan dengan sesuatu yang umum manfaatnya, wa taksurul hajatu ilai, dan banyak hajat kepadanya. Jadi kalau kita mengarang, sebaiknya mengarang ilmu nang banyak manfaatnya. Wa bima lam yusbaq ila tasdifih, dan dengan sesuatu yang tidak didahului orang kepada mengarangnya itu. Faidatun ukhra, afadal Imam Al-Aidarus Ibnu Umar Al-Habashi nafa'allahu bih, anna min haqqis syuyukh, bahwa sebahagian haknya guru, alal muridin, atas murid, hifza ulumihim, memelihara ilmu mereka, wa fawaidihim, memelihara faidah-faidah mereka, wa iblaghaha, menyampaikannya itu ulum, ila man ba'dahum, kepada orang yang sesudah mereka, litustafada minhum, agar diambil faidah daripada mereka,
wa yaksura bi ujuri man istabada biha ajruhum, dan banyak dengan pahala orang yang mengambil faidah dengannya, ajruhum, pahala mereka itu. Wa yahya biha dzikruhum, dan hidup dengannya itu ulum, dzikruhum, sebutan mereka. Lianna kulla muhtadin, karena tiap-tiap orang yang mendapat petunjuk, wa amilin, dan orang yang beramal, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yahsululahu ajrun, hasillah bagi gurunya itu pahala. Wa yatajaddadu li syaikhihi mislu zalik, dan berdatangan bagi gurunya seperti yang demikian. Wa li syaikhihi, bagi guru-gurunya, mislahu, dua seumpamanya. Wa li syaikhi tsalis, bagi guru nang ketiga, arbaatun, 4 pahala. Walir rabi, bagi guru nang keempat, samaniyatun, dapat 8 pahala. Wahakadha, seterusnya. Tad'ufu kullu martabatin, berganda tiap-tiap martabat, bi'adadil ujur, dengan bilangan pahala, as-salihati, yang salih, ba'dahu, sesudahnya, ilan nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah. Kenapa? Karena orang sahabat mengamalkan, Nabi dapat pahala. Tabi'in mengamalkan, Nabi dapat pahala. Tabi'in mengamalkan, Nabi dapat pahala. Sampai kena hari kiamat, Nabi terus dapat pahala. Wa bihadza yu'lamu, dengan ini diketahui, tabdilu salaf alal khalaf, lebih abdalnya orang dahulu daripada orang yang terdudi. Intaha min muqaddimati iqdil yawaqid. Tanbihun, ay hadza tanbihun, qala al-imam an-Nawawi, yang bagi ayyakuna atina'uhu ayil alimil muallif, sayogianya bahwa adalah perhatian orang yang alim yang mengarang, minat tasnif, daripada mengarang itu, bima lam yusbaq ilahi aksara, dengan sesuatu yang belum didahului orang kepadanya kebanyakannya. Jadi mengarang kitab itu cari yang belum banyak ada kitab yang terdahulu. Wal muradu bihada, dimaksud dengan ini, an la yakuna hunaka, bahwa tidak ada di sana, musannapun, karangan, yugni, yang mengayakkan itu musannab, an musannabihi, daripada yang dikarangnya si alim tadi, bi jami'i asalibihi, pada sekalian asalibnya, metode-metodenya, cara-caranya. Fa'in agna an ba'diha, jikalau mengayakkan itu musannab, an ba'diha, dari sebagian asalib, fal yusannib, maka hendaklah mengarang si alim itu, min jinsihi, daripada jenisnya musannab, mayazidu ziyadatin, yang melebihi beberapa tambahan, yuhtafalu biha, yang dikumpulkan dengan itu asalib tadi. Ma'adhammi ma fatahu, serta menghimpunkan sesuatu yang keluputan itu musannab, hu, akan itu ma, minal asalib, daripada metode-metodenya. Macam orang mengarang hadis, macam-macam caranya. Ada yang mengarang hadis mulai kitabut taharah sampai seterusnya. Ada orang mengarang hadis itu mulai mengumpulkan hadis-hadis yang sahihnya. Ada orang mengarang hadis mengumpulkan hadis-hadis yang palsunya. Ada orang yang mengarang hadis mengumpulkan hadis yang dhaif-dhaifnya. Nah, itu metode-metodenya. Ada orang mengarang hadis mengumpulkan hadis spesial fikihnya, macam Bulughul Maram contohnya. Nah, ada ulama mengarang fikih, menyusun hadis mengumpulkan tentang akhlak, kayak Riyadhus Shalihin contohnya. Nah, jadi itu metode-metodenya berlain-lain supaya jangan sama lawan orang yang dahulu. Wal yakun tasnifuhu, hendaklah mengarangnya dia itu, bima ya'umul intifa'u bihi, pada yang umum manfaat dengannya, wa yaksurul ihtiyaju ilaih, dan banyak berhajat kepadanya. Intaha. Al-faslu salisu, pasal yang ketiga, bi hurmati man'il ilmi wa kitmanihi, pada haram mencegah ilmu dan menyembunyikan ilmu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah.
Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Sungguh mereka menjelaskan akan itu kitab bagi manusia dan tidak menyembunyikannya. Wa bil hadis ma'atallahu aliman ilman, tidak mendatangkan Allah akan orang alim satu ilmu, illa melainkan wa akhadha alaihi minal mitsaq, mengambil Allah atas si alim itu daripada perjanjian, ma'akhaza, yang sebagaimana Allah ambil perjanjian ala nabiyyin atas para nabi, ayyubayyinuhu, bahwa mereka menjelaskan itu ilmu, wala yaktumuhu, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Fa'idha su'ilal alimu an ilmin, bila mana ditanya orang yang alim daripada ilmu, yajibu alaihi ta'limuhu, wajib atasnya mengajarkan ilmu itu. Min ahkamil Islam, dari hukum Islam, wal iman, dan iman, wa kaifiyatis salat, cara sembahyang, wa taharati, bersuci, wa nahwiha min umuril ibadat. Lam yasa'hu sukut an zalik, tidak meluaskan akan dia oleh diam daripada yang demikian. Orang bertakun kayak apa hukumnya beudu amun di tangannya itu ada cat umpamanya. Kita tahu hukumnya, nah kita wajib menyampaikan hukum kepada yang bertanya itu. Kayak apa orang sembahyang, babaya tuntung sembahyang, pas dibatis ada tahi cacak. Kayak apa hukumnya nih tuh? Orang bertakun lawan kita umpamanya, nah kita tahu hukumnya, wajib kita memadahkan itu. Bila kita kada memadahkan, kita berdosa besar. Pamanim tanah amin ta'alimi ma'allamahullah, barang siapa enggan daripada mengajarkan ilmu yang Allah ajari dia daripada itu ilmu, wa katamal bayana, dia menyembunyikan keterangan, alladzi aujabahu alaih, yang Allah wajibkan akan dia atasnya, yang Allah wajibkan menerangkan itu atasnya, faqad dakhala fil wa'idil warid, maka sungguh dia termasuk dalam ancaman Allah yang mendatang fil kitab wa sunnah. Qaulihi ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan daripada kitab dan mereka menukarkan dengan ilmu itu harga yang sedikit, mereka itulah tidak memakan dalam perut mereka melainkan api neraka. Dan Allah tidak mau bicara akan dia di hari kiamat. Allah tidak mau membersihkan mereka itu, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa qaulihi ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang Allah turunkan dari keterangan dan petunjuk dari sesudah yang kami jelaskan akan dia bagi manusia di dalam kitab, mereka itulah orang-orang yang melaknat akan mereka oleh Allah dan melaknat akan mereka oleh orang-orang yang melaknat. Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, siapa ditakuni orang daripada ilmu, faqatamahu, dia sembunyikan ilmu itu, aljamahullahu, Allah belenggu dia nantinya, bilijamin minnar, dengan belenggu dari api neraka yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin, ma min rajulin, tidak ada dari seseorang laki-laki, yahfazu ilman, yang menghafal satu ilmu, fayaktumahu, dia sembunyikan itu ilmu, illa utiya bihi, melainkan didatangkan dengan laki-laki itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, muljaman, dibelenggu, bilijamin minnar, dengan belenggu dari api neraka.
Ini ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu syariat tadi, macam ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang zakat, ilmu tentang. Nah, kalau ilmu lain pada itu kita boleh aja menyembunyikan. Misalnya kita tahu ilmunya cara mengolah ubat. Nah, orang bertakun kayak apa cara mengolah ubat nih tuh, udah nak medahkan terus rahasia aku, nah tuh kada apa-apa nih tuh, karena itu bukan ilmu agama. Atau orang bisa mengolah resep makanan yang nyaman-nyaman, nya kada memedahkan ilmunya lawan orang kayak apa caranya, nah itu kada termasuk di sini. Kenapa? Karena itu bukan ilmu agama, nang kada boleh disimpan disembunyikan, itu ilmu agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza zaharatil fitanu, bila sudah timbul fitnah-fitnah, wa subba ashabi, dan bila dicaci maki sahabat-sahabatku, fal yulhiril alimu ilmah, hendaklah menampakkan orang yang alim akan ilmunya. Wa man lam yaf'al dzalik, siapa yang tidak mau berbuat demikian, fa alaihi la'natullah, atasnya laknat Allah, wal malaikat wan nas, manusia ajmain seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfa, Allah tidak menerima daripadanya itu ibadah, wala adla, ibadah sunat maupun ibadah wajib. Masa di mana sudah timbul fitnah. Fitnah ini artinya orang yang benar dipadahkan salah, orang yang salah dipadahkan benar. Sesuatu yang haram dianggap biasa, sesuatu yang halal dianggap aneh. Nah, itu sudah timbul fitnah. Kalau kita hidup di masa itu, nah hendaklah orang yang alim mengeluarkan ilmunya. Bila kada, Allah akan melaknat. Begitu pula malaikat, manusia seluruhnya. Wa qala radhiyallahu anhu bi athna'il mukatabah, zakarahu Sayyiduna Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi da'wati tammah, dalam kitab Da'wati Tammah. Wa qala radhiyallahu anhu bi athna'il mukatabah ila ba'di wulatil umur, berkata Abdullah al-Haddad daripada pertengahan surat menyurat sidin kepada sebahagian pemerintah. Waqad akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Sungguh Allah mengambil perjanjian akan orang-orang yang diberi kitab. Sungguh mereka itu menjelaskan akan kitab bagi manusia dan tidak menyembunyikannya. Wa bil ma'thur kam min malikin sayyi'atuhu fi sahaibil ulama min ahli zamanihi litarkihimun nusha wa adami irsyadihim lahu ilal haq. Berapa banyak daripada para raja, dosa-dosa raja itu ditulis dalam buku catatan para ulama yang semasa dengannya. Kenapa sebabnya? Raja berbuat dosa, ulama yang menanggung dosanya. Karena mereka itu ulama meninggalkan akan memberi nasihat dan tiada memberi petunjuk kepada itu raja kepada jalan yang benar. Nah, jadi itu artinya tugasnya ulama itu antara lain memberikan nasihat kepada raja-raja. Amunnya memakai, kadang memakai, lain kisah terserahnya aja lagi. Nah, bila kada memberi nasihat, bila kada memberi pengarahan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh raja-raja itu dimasukkan dalam catatan amal para ulama tadi. Wa khairul muluk, sebaik-baik raja, malikun raja, yasduru an ra'yil ulama, yang terbit dari pikiran ulama. Sebaik-baik pejabat artinya pejabat nang memakai pendapat ulama. Wa syarrul ulama, sejahat-jahat ulama, man yaj'alu ilmahu, orang yang menjadikan ilmunya
tabi'an mengikuti lira'yil muluk bagi pendapatnya pejabat, bagi pendapatnya raja. Intaha al-maqsud minhu. Wa min kalamil Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih inna ihtikar al-ilmi ashaddu min ihtikar al-ta'am. Inna ihtikar al-ilmi ashaddu min ihtikar al-ta'am, bahwa menyatuk ilmu lebih berat daripada menyatuk makanan. Menyatuk makanan itu kan berdosa, orang kelaparan asing-asingnya menyatuk makanan. Nah, menyatuk ilmu lebih berat lagi. Kama qala al-Habib Ahmad ibn Umar bin Sumaid nafa'allahu bih. Unzur tasdidatil waridata fi ihtikarit ta'am. Tengoklah ancaman-ancaman yang berat yang mendatang pada orang yang menyatuk makanan. Walaysa naf'ut ta'am kanat fil ilmi, dan bukanlah manfaat makanan itu seperti manfaatnya ilmu. Ana uridu kullan yu'allimu billadhi ya'rifuhu wa in qalla ilmuhu. Aku menghendaki akan tiap-tiap orang yang mengajar dengan yang dia ketahui sekalipun sedikit ilmunya. Wa qala Syekhul Islam Zakaria rahimahullah, iyyaka an taktumal ilma an aduwika. Jangan-jangan sekali-kali kamu menyembunyikan ilmu dari musuh engkau. Berhubung nang betakun ilmu ni musuh, lalu kata dipadahakan hukumnya. Nah, jangan. Fa inna syar'a, karena syara' hakikatnya innama huwa lillah wa lirasulih. Agama ini hakikatnya bagi Allah dan Rasul. Wa min syarti kulli muhibbin lillahi wa lirasulih, dan sebagian syarat orang yang cinta bagi Allah dan bagi Rasul, ayyuhibba nashra ma syara'ahu Allah wa rasuluh, bahwa dia cinta menebarkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya fi jami'il khalqi, pada sekalian makhluk. Sawaun akanu asdiqa, sama ada mereka itu teman, am a'da, atau musuh. Jadi baik nang betakun lawan kita ini musuh, baik nang betakun lawan kita ini kawan, bila menyangkut hukum agama kita tahu, kita wajib menyampaikannya. Nah, lain halnya kita ragu-ragu, kita kada tahu. Jadi orang umpamanya nangka ini kayak apa hukumnya, kita ragu-ragu. Nah, kalau kita ragu-ragu, jangan sekali-kali hendak menyampaikan hukumnya. Lebih baik kita bapadah aku kada ingat atau aku kada tahu, daripada menyampaikan hukum tapi ujungnya ada kira-kira. Umpamanya orang baudu, lalu imbah baudu itu hanya ingat banyunya itu banyu najis. Kayak apa udunya, diulangi kah atau kada kah? Menjadi si gurunya kada ingat. Lalu, nah kalau kada ingat bapadah, aku udah tahu hukumnya itu. Ingin batakon lawan orang tahu jari aku kada tahu. Nah itu yang lebih baik. Jangan bapadah itu kira-kira diulangi saku. Nah itu kada boleh. Dan jangan sekali-kali seseorang nang ditakuni ini mengutamakan pendapat seorang. Nah itu kada boleh. Ini apa hukumnya? Itu kalau pendapatku haram. Nang berhak berpendapat tuh orang-orang mujtahid. Mun kaya seorang ini kada berhak bersuara pendapatku. Itu hukumnya kada boleh. Ujar ulama-ulama mengatakan kada boleh. Nah, kada boleh kita bersuara. Menurut pendapatku itu asa kada boleh. Nah kada boleh itu. Kita kada berhak berpendapat masalah ini. Nang berpendapat tuh orang-orang macam Imam Syafi'i, nah Imam Nawawi ga, ayuh nang berpendapat macam kita ini kada boleh bersuara pendapatku. Karena kita kada bisa berijtihad tentang hukum itu. Jadi mungkin kita ragu-ragu kepada kada tahu, nggak bisa.
Wa an Sufyan as-Sauri rahimahullah ta'ala qala man bakhila bil ilmi, siapa pemalar dengan ilmu, ubtuliya bi ihda thalasin, dia akan dibalakkan dengan salah satu di antara tiga. Ayyan sahu, bahwa dia lupa akan ilmu itu. Orang pemalar di ilmu karena dilupa akan Tuhan ilmunya. Au yamuta wala yuntafa'u bihi, atau dia mati ilmunya kada dimanfaatkan dengannya. Au tazhaba kutubuhu, atau hilang kitab-kitabnya. Intaha min muqaddimah syarhil muhazzab. Tanbihun ay hadha tanbihun, qala Syekhul Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, innal ladzi yuzhiru lil awam alladzi yatarajjahu indahu wa yaqtumul baqi yadkhulu fi qaulillahi ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab fala tazkur lahu alladzi turiduhu wa tarajjaha indaka bal izkur ma qalahu ahlul ilmi wa huwa yaltaqitul ladzi yurid. Sesungguhnya orang yang menampakkan, menjelaskan bagi orang awam akan pendapat yang menang di sisi dia, dan dia menyembunyikan yang lainnya, itu termasuk dalam firman Allah, orang-orang yang menyembunyikan yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk dari sesudah yang kami jelaskan bagi manusia di dalam kitab. Jangan kamu sebutkan bagi dia yang kamu kehendaki dan yang menang di sisi engkau, tetapi sebutkan yang dikata oleh para ulama dan dia bisa mengambil yang dia mau. Umpamanya satu hukum ini kita tahu ada 4 ulama atau ada 2 ulama. Contohnya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Taubat hukumnya haram menurut Ibnu Hajar, makruh menurut Imam Ramli. Kan di Quran ada surah Taubat, kalau itu kata aja bismillahnya toh, langsung aja auzubillahi minasyaitonirrajim bara'atum minallahi wa rasulih, jangan berbismillah situ. Nah, kalau kita berbismillah hukumnya menurut Ibnu Hajar haram, menurut Ramli makruh. Nah, kalau orang bertakun lawan kita apa hukumnya membaca bismillah sebelum surat Taubat, kita tahu pendapat 2 ulama ini, tapi kita sampaikan sebuting aja, termasuk menyembunyikan ilmu juga ngarannya. Sampaikan keduanya, namanya hendak mengambil tasarahinya. Nah, kayak itu. Balizkur ma qalahu ahlul ilmi, bahkan sebutkan yang dikata para ulama, wa huwa yaltaqitul ladzi yurid, dia bisa mengambil yang ia kehendaki. Wa qala nafa'allahu bih ithnani fid dunya idza mata fahuma kal maitah allati lam tuzakka. Ada 2 di dalam dunia ini, bila mana nang 2 itu mati, dia seperti bangkai nang mati kada besumbalih. Sapi itu mati mudar bangkai ngarannya. Nah, manusia ada nang kayak sapi ini tuh, mati mudar artinya. Siapa? Pertama, al-ghaniyul ladzi wassa'allahu alaihi wa basata rizqahu wa lam yatasaddaq bi wujuhil khair. Orang kaya yang diluaskan Allah atasnya, Allah bukakan rezekinya, dan dia tidak bersedekah pada jalan-jalan kebaikan. Ini orang kaya bila mati mudar. Kenapa? Karena menyimpan hartanya, kadang menggunakan di jalan kebaikan.
Nang kedua, wal alimul ladzi lam yanfa'in nasa bi'ilmi, orang alim nang kada memberikan akan manusia dengan ilmunya. Orang alim yang menyimpan sorangan aja ilmunya. Orang alim yang kada memberikan manfaat akan manusia dengan ilmunya. Nah, itu sama ibaratnya mati, matinya macam binatang nang kada besumbalih, mati mudar artinya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih Tibyan Ta'limul Muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang yang belajar itu hukumnya fardu kifayah. Melajari orang itu fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu illa wahid ta'ayyana alaihi. Jikalau tidak ada orang yang patut kecuali satu, fardu ain atasnya. Fardu ain atasnya. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim. Sekalipun di sana ada jamaah yang hasil mengajar dengan sebagian mereka. Fa inim tana'u kulluhum, jikalau semuaan kada mau, asimu mereka berdosa. Wa in qama bihi ba'duhum, jikalau berdiri dengannya sebagian, yasqutul haraju 'anil bakin, gugurlah keparduan, gugurlah dosa daripada yang lain. Wa in tuliba min ahadihim, jikalau dituntut dari salah seorang mereka, wamtana'a, dan dia kada mau, fa azharul wajhain, maka paling zahir di antara dua kaul, annahu la ya'samu, bahwa dia tidak berdosa. Nah, ini orang hendak belajar kitab, orang yang pelajari. Sedangkan di kampung kita banyak aja nang kau maajar nih tuh. Nah, kita kadang mau melajari, jika kita lawan si anu aja ikan belajarnya, wah aja maajar juga. Nah, kada berdosa itu kita, karena banyak aja nang kau melajari. Amun samuaan kada hakun melajarinya, nah hanyar jadi dosa samuaan, hanyar jadi dosa samuaan. Karena itu fardu kifayah. Walakin yalzamuhu dzalik, tetapi lazim akan dia yang demikian itu, illam yakun lahu uzrun, jikalau tidak ada bagi dia uzur. Wa qala rahimahullah, qala ulama radhiyallahu anhum, wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah. Tidak boleh enggan daripada mengajar seseorang karena keadaannya tidak baik niat. Aku kada hakun dulu mengajar karena asa belum cukup lagi. Kalau pindah ria kayaknya, kalau pindah, nah itu alasan yang salah. Kada boleh beralasan yang demikian. Faqad qala Sufyan as-Sauri wa ghairuhu, talabuhum lil ilmi niyyatun niyat. Wa qalu talabna al-ilma, kami menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Fa'aba, tidak mau itu ilmu. Illa ayyakuna, melainkan bahwa adalah ilmu itu illa lillah, kecuali bagi Allah. Ma'nahu, artinya kanat ghayatuhu, adalah kesudahannya, ansara, bahwa jadilah dia lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tanbihun ay hada tanbihun, qala al-imam as-Suyuti rahimahullah fil itqan, wa amma akhdul ujrah 'ala ta'lim fajaizun. Adapun mengambil upah atas mengajar itu hukumnya boleh, bukan haram, bukan makruh, boleh. Fil Bukhari, dalam kitab Bukhari disebutkan, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah, bahwasanya paling berhak sesuatu yang kamu ambil atasnya upah ialah kitab Allah. Kita mengajarkan Quran itu berhak kita mengambil upah. Mengajarkan kitab berhak kita mengambil upah, artinya kada dilarang. Wakil, dan dikatakan orang inta ayyana alaih, jikalau fardu ain atasnya, lam yajuz, kada boleh mengambil upah. Amun sakampungan lemina kada ada orang nang bisa mengajar lain pada inya, nah itu kada boleh mengambil upah. Kenapa? Karena fardu ain atasnya. Tapi kalau di kampung tuh banyak aja nang bisa mengajar, nah inya mengajar, boleh mengambil upah karena fardu kifayah. Sampai yang kifayah beamplok boleh kalau. Nah sampai yang juhur bang, ada boleh beamploknya fardu ain itu.
Wakila dan dikatakan orang la yajuzu mutlakan. Ada juga pendapat yang mengatakan kada boleh mengajar ilmu itu beupah, baik fardu ain atau fardu kifayah kada boleh. Wa alaihi Abu Hanifah. Nah itu pendapatnya Abu Hanifah. Wa fil bustan li Abil Lais at-ta'lim ala salasati aujuh. Mengajar itu ada 3 macam. Ahaduha lil hisbah. Ada yang mengajar itu lil hisbah, lillahi ta'ala. Ada maksudnya kada mengambil upah. Wala ya'khudhu bihi iwada, tidak mengambil dengan mengajar itu gantian. Ada. Asani yang kedua ayyu'allima bil ujrah, bahwa dia mengajar dengan upah. Ada orang yang melajari kada mau diupah. Ada yang kedua dia mengajari dengan upah. Wasalis yang ketiga ayyu'allima bighairi syartin fa iza uhdiya ilaih qabila. Yang ketiga bahwa dia mengajar kada bersyarat, tapi bila diberi orang dia menerima. 3 macam. Ada yang mengajar kada berupahan. Ada yang mengajar menentukan, kalau nyuruh aku mengajar lah sejam 50.000. Yang ketiga ini dia kada menentukan upah, diberi orang terima, kada diberi orang kada apa-apa. Nah 3 macam. Pal awwalu nang pertama nang mengajar kada beupah-upahan. Fa alaihi amalul anbiya, itu pekerjaan para nabi. Bagus, sangat bagus. Wasani yang kedua nang baanggar tadi. Batarib mukhtalafun bihi, itu khilaf ulama betarib itu. Wal arjah al jawaz, pendapat yang menang boleh betarib itu. Wasalis, nah kalau nang ketiga tadi itu ya juzu, nyata sudah boleh ijma'an. Jadi betarib itu misalnya ini dai, ini ustadz masang tarif. Kalau nang mengiau aku di Birayang 50.000. Kalau mengiau aku di Batu Mandi 75 biayanya. Kalau mengiau aku di Tanjung 150.000 tarifnya. Nah, boleh kada itu? Pendapat nang kuat boleh. Boleh aja itu. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nah kalau nang ketiga ini inya kada maanggar. Jurang kawa kang baca di Birayang kawa tulak, diberi amplok terima. Nah itu jelas sudah boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mualliman lil khalqi, beliau mengajar bagi makhluk, wa kana yaqbalul hadiyah, dan beliau menerima pemberian orang. Rasulullah menerima pemberian orang. Tanbihun ayhada tanbihun la yahillu lil alim ay yadhkura mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahun fid din wa wuqun bi mafsadatin. Tidak boleh bagi orang alim menyebutkan masalah bagi orang yang dia ketahui bahwa orang itu akan jatuh dengan sebab mengenal masalah itu pada memperinting pada agama dan jatuh pada kerusakan. Ini ada hukum macam-macam pendapat ulama. Nah, amun ku kisahkan samuaan ini pasti mengambil na inting kena inya. Pasti mengambil na inting dan dia meremehkan bagi agama. Nah, kalau macam itu kita berpendapat jangan hendak disampaikan masalah itu kepada yang bertanya tadi. Idil ilmu, karena ilmu itu imma nafi'un, ada kalanya bermanfaat. Kalau wajibatil ainiyat seperti yang wajib ain, fardu ain, yajibu dzikruhu, wajib menyebutkannya likulli ahad. Kalau yang ditakunakannya ini fardu ain, kita wajib menerangkan. Au darun, atau ilmu yang memudaratkan. Kal hiyalil muskitah lizakat, seperti hilah-hilah cara-cara yang menggugurkan bagi zakat. Nah ini kadakawa dipadahkan.
Ini padahal pasti dipakainya sudah. Misalnya ini berisi kambing 40 ekor. 40 ekor. Ini wajib zakat sampai setahun. Nah, lalu kita padahkan ini menaklah ada berzakat itu ada caranya. Kayaknya tinggal sehari lagi setahun jual seikung. Nah, nangka ini jangan dipadahkan kepada orang nang sepengetahuan kita apa yang memakai ini itu. Jangan dipadahkan. Karena itu memudaratkan lawan inya. Wa kullu ma yuwafiqul hawa, tiap-tiap sesuatu yang cocok lawan hawa nafsu, wa yajlibu hutamad dunia, dan menarik mata benda dunia, la yajuzu dzikruhu, kada boleh menyebutkannya, liman yu'lamu, bagi orang yang diketahui, annahu ya'malu bihi, bahwa dia bakal mengamalkan dengannya, au yu'allimuhu, atau bakal mengajarkannya, man ya'malu bihi, akan orang yang mengamalkan dengannya. Ilmu tuh banyak, sebutin masalah ada berpuluh-puluh kaul. Nah jadi nang kita boleh memadahkan kepada nang betakun ini nang bermanfaat lawan inya. Amun nampak yang memudaratkan inya jangan dipadahkan. Au fihi dararun wa naf'un, atau ini amun dipadahkan lawan inya bahayanya ada, manfaatnya ada. Nah kayak apa? Fa in tarajjahat manafi'uhu, jikalau kita rasa manang manfaatnya, zakarahu, dia sebutkan kepadanya. Wa illa, amun tidak, pala kada usah. Intaha min bughyatil mustarsyidin. Kayak orang ada betakun, ada kahru jar nang nikah itu kada bepengulu, kada besaksi, kada bebalik, berduaan aja. Padahal kan pada ada digawinya itu membahayakan lawan dirinya, membahayakan kepada masyarakat jadinya kaina. Nah jadi ilmu-ilmu seperti itu kadang-kala dipadahkan kepada orang nang putungan pacang manggawi. Nah kita boleh mengisahkan itu kepada orang nang pacang memberi manfaat lawan inya. Intaha min bughyatil mustarsyidin. Nah kemudian al-bab tsalis, bab yang ketiga, bil ijtihad fi talabil ilm wa badil himma fi tahsilihi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم، استجب لكم يا الله بجاه هذا اليوم هذا الأمين براتب في الحرم في مكة رسول الله أنت الرحمن إسرائيل برحمتك لسان مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الله يا الله يا الرحمن الرحيم، أنت بالآخر براتب في الحرم في مكة رسول الله أنت الرحمن إسرائيل برحمتك لسان مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الله السلام عليك يا رسول الله والبتول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك جبريل عليه السلام إسرائيل وكأنك كيدوا الملك راكب عتيق برحمتك يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهر وأصحاب الأهيار عدد نعم الله الظالح. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهر بالأهيار عدد نعم الله الظالح. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهر وأصحاب الأهيار عدد نعم الله الظالح. ربنا المرسلين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك تسمع علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أبدا كنا من الحاسدين. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلف أمرك وعصاك. اللهم إنا فجر الله. اللهم سلكوه بها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب لمن تب. اللهم غسلت يا الله وبغت في علمي وسعة في الجسم وسعة في الرزق وتبا الموت ورحمة بالموت ومغفرة بالموت. اللهم حين علمنا من شتات الموت. اللهم حين علمنا من شتات الموت. اللهم نشفي من شتات الموت من الحساب. ربنا لا تنكر رحمتك إن أنت غفور رحيم. اللهم
اللهم فايت أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وزمر نعمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا رحيم. صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها الرسول من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.